Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pendengar, dan penonton Rumungso YouTube channel, setelah KPU mengumumkan hasil akhir mengenai perolehan suara partai-partai, begitu juga pengumuman pemenang pemilihan presiden tanggal 20 Maret yang lalu. Maka semua cerita tentang hasil pemilu dan pilpres hampir dapat dipastikan sudah selesai, dan gugatan kalaupun ada dari pihak-pihak yang belum menerima dapat dipastikan tidak akan merubah hasil akhir. Begitu juga ada upaya untuk melakukan hak angket, nampaknya itu tidak akan berjalan dengan mulus karena partai-partai sudah menerima hasil yang disampaikan oleh Ketua KPU, Bapak Hasyim Asy'ari. Yang menarik buat kita, buat YouTube kita ini adalah bahwa ada partai yang tidak lolos, diantaranya adalah Partai Perindo. Dan orang yang sangat berjasa untuk tidak meloloskan partai ini tentulah Yusuf Mansur. Tidak lolosnya Yusuf Mansur ini dengan suara yang sangat memalukan, di mana suaranya hanya 1.325 suara. Tentu saja ini sangat memalukan, dan kalau kita mau berpanjang-panjang, itu sekali lagi membuktikan bahwa katanya kalau mau jadi presiden tinggal sujud, itu hanya omong kosong. Omong kosong. Mungkin malaikat sudah mau nabokin dia gitu, karena menggunakan nama Tuhan dan berlindung seolah-olah dia tuh dekat sama Tuhan. Gitu. Kemudian berikutnya yang perlu lagi diungkap itu adalah ada tawaran. Dia bilang begini, setelah tidak lolosnya Yusuf Mansur dulu itu, kan jemaah masjid kota wisata di Cibubur itu mengadakan syukuran dengan potong kambing. Saya sendiri juga membuat konten bagaimana kita telah berterima kasih kepada warga Jakarta Timur yang sudah menggunakan nalar dan akal sehatnya sehingga dia tidak mau memberikan suaranya kepada seseorang yang sepak terjangnya menimbulkan banyak korban yang bergelimpangan dengan kasus-kasus penipuan yang tidak berujung. Orang itu adalah Yusuf Mansur. Nah sekarang bagaimana Pak, katanya. Sekalian ini biar nggak ada lagi bekasnya atau nggak ada lagi orang yang tertarik sama dia. Gitu. Kita larung ke laut. Saya kaget juga ya. Kalau kita lihat melarung ke laut itu sebenarnya ya kalau menurut saya ya, itu tidak ada dalam tradisi Islam. Itu hanya ada di dalam tradisi, ya dalam tanda kutip tradisi non-Islam atau tradisi di akar masyarakat kita. Kalau kita carikan rujukan fikihnya itu nggak klop. Gitu. Ada juga yang disebut dengan ruatan. Gitu. Jadi kalau anak-anak sakit dulu ini harus diruat. Nah, ada juga biar sialnya pergi gitu. Itu harus dilarung. Jadi dulu tuh baca-bacain kemudian bakar-bakar menyan. Kalau yang paling ekstrim itu ya tentu di India sana ada mayat dilarung gitu kan. Debunya maksudnya dilarungnya. Kalau sekarang ini bagaimana melarung Yusuf Mansur sebelah? Saya terus terang aja wawasan saya tentang itu tuh nggak cukup. Gitu. Ya katanya biar
biar sialnya nggak ada lagi, udah kita usir gitu, nggak ada lagi tersisa satu tapak bumi pun yang mau menerima Yusuf Mansur. Waduh, sampai begitu ya. Sampai begitu ya. Sekalian Pak. Gitu. Waduh, kalau saya itu terus terang aja soal larung-melarung itu nggak paham saya itu tuh. Kita doakan aja lah, ini kan bulan puasa, kita doakan seperti dalam channel lain tuh ya, dalam bahasa yang sangat kasar ya, orang mungkin akan melaknat, ya sejenis itu, supaya dia tidak diterima oleh Allah. Atau ganti dari kejahatan itu segera kita dapatkan. Soal melarung itu ya, biar aja lah Bunga Citra Lestari yang menyanyi gitu. Biar hujan menghapus jejak Yusuf Mansur gitu ya kan. Biar hujan menghapus jejakmu. Ini biar masa ini sudah menghapus jejaknya gitu. Caranya bagaimana? Kita tingkatkan terus kewaspadaan kita. Kita belajar agama terus, maka nggak ada tempat bagi Yusuf Mansur. Karena Yusuf Mansur itu kalau diuji secara dalil, dia langsung mencret itu. Nggak ada tempat dia untuk bisa bertahan dari dalil gitu. Kemudian kalau kita tanya lagi kepada hukum fakta gitu, oh kacir dia, ceritanya nggak ada yang faktual. Di secara dalil dan berlogika dia pasti salah gitu. Secara fakta pasti ngawur. Jadi kalau itu kita terus menerus kita ungkap, wah itu dia sudah nggak ada tempat dia di tengah masyarakat gitu. Mungkin kalau orang-orang kecil, pedagang-pedagang kecil yang dirugikan, ya mungkin dia melaknat aja, dia doa nanti kepada Tuhan, ya Allah, bukakan pintu penjara buat Yusuf Mansur gitu. Mungkin gitu doanya kan. Jadi walaupun kita marah, tapi mari kita coba juga membangun hal-hal yang konstruktif gitu. Hal-hal yang konstruktif itu adalah membangun pemahaman agama kita sehingga menjadi benteng bagi kehidupan kita, sehingga tidak terpedaya oleh Yusuf Mansur dan orang-orang sebangsanya. Memang ada lagi selain Yusuf Mansur? Coba aja nanti lihat gitu. Karena itu dimulai dari pemahaman agama yang ngaco-ngacoan, yang ugal-ugalan gitu. Sehingga kita kehilangan arah, mau agama ini yang mana ini gitu. Karena ucapannya kan seolah-olah benar. Seolah-olah benar. Jadi dengan demikian, para pemirsa sekalian, kita membangun benteng kita itu adalah dengan mencoba sekuat tenaga agar agama kita ini masuk akal oleh kita. Kemudian kita sedikit demi sedikit mencoba mencari pijakan dalil. Kalau jemaah atau para pemirsa dan penonton sekalian sudah mulai paham gitu ya, mulai disiplin kita membahas agama kita ini, maka Yusuf Mansur itu ternyata ya nggak ada cerita agamanya, ya bohong-bohongan aja. Kenapa? Dia berhalusinasi. Gimana sih berhalusinasi? Dia kalau bisa berhalusinasi ya, dia akan berhalusinasi terus. Tapi halusinasi itu kan akan rontok, akan bubar dan berantakan kalau dihubungkan dengan kenyataan. Dihubungkan dengan kenyataan. Mansur kan mencoba masuk dunia real itu. Dia masuk ke politik. Gak ada apa-apanya dia ternyata. Dia masuk dunia politik. Gak ada apa-apanya. Kalaupun dia masuk nanti itu DPRD DKI, gak akan lolos juga. Gak lolos. Gak lolos juga. Terus kan berantakan tuh teori-teori. Dia katanya kalau mau presiden nih, sombong sekali anak ini. Mau presiden gitu. Saya tinggal sujud aja. Mana sujud? Sujud apa? Nggak ada. Nanti kan teori dia sudah bubar gitu. Kemudian fakta juga bubar. Nggak ada. Jadi selama ini dia bermain di dunia yang orang belum memperhatikan, lantas diprovokasi dengan retorika seolah-olah dia ini orang-orang yang seperti disebut Ustadz Khalid itu yang ditiru dan digugu-gugu gitu.
ditiru dan digugu. Bahasa Jawa kan gitu. Jadi apapun yang dia ucapkan seolah-olah benar. Ujung-ujungnya duit jamaahnya diembat sama dia. Sikat sama dia. Tujuan akhirnya duit. Nggak ada lain-lain gitu. Jadi dengan demikian, kembali untuk apa kita ini ya, soal larung-larung itu menghapus jejak Yusuf Mansur, itu dalam Islam itu tidak kita temukan rumusannya gitu. Itu hanya tradisi di tengah masyarakat kita. Kalau dia sudah tidak punya lagi cara untuk menolaknya. Jadi untuk menolak jin biasanya itu, atau menolak setan gitu, maka dia lakukan berbagai cara ya. Nah, kalau terapi agama kita itu kan melawan seperti Yusuf Mansur ini kan dengan ilmu agama gitu. Kalau agama kita tingkatkan terus, kemudian dilihat, maka semua cerita-cerita Yusuf Mansur, teori-teori Yusuf Mansur itu hanyalah omong kosong, sebuah langkah penipuan yang berujung nanti korban-korban bergelimpangan. Mari kita hati-hati supaya tidak ada lagi tempat Yusuf Mansur di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.